Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menik Purwati dengan NIM 17 12 0060. Saya dari kelas SI 17A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis define, design thinking, dan strategi digital fundraising zakat fidyah untuk COVID-19. Jadi pertama perlu kita ketahui sebenarnya tahapan define itu seperti apa sih? Jadi tahap define adalah tahap lanjutan dari proses berpikir design thinking atau tahapan untuk menjelaskan masalah yang ada. Pada fase ini akan diketahui apa yang menjadi hambatan dari hasil pengamatan di tahap empatai. Selanjutnya, menganalisa define menggunakan 5W1H. Metode 5W1H adalah salah satu metode untuk menganalisa atau menguraikan masalah pada design thinking. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan 5W1H yang terdiri dari what, where, when, who, why, dan how. Dengan menggunakan metode ini, nantinya akan didapat apa yang menjadi akar masalah. Kita mulai saja. Yang pertama adalah unsur what. Unsur ini akan mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kejadian yang sedang terjadi. Unsur what ini juga terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan membantu untuk mendapatkan masalah. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai peristiwa apa yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi adalah orang tidak tahu bagaimana cara membayar fidyah dan bahkan tidak paham sebenarnya membayar fidyah itu dilakukan untuk apa. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa dampaknya. Orang yang membayar fidyah dengan takaran atau cara yang tidak sesuai sebab mereka tidak tahu cara yang benar dalam membayar fidyah. Kemudian ada orang tidak membayar fidyah sama sekali. Kemudian pertanyaan, apakah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian? Jawabannya adalah iya. Apabila orang membayar fidyah dengan cara yang tidak sesuai atau bahkan mereka tidak membayarkannya, tentu akan menimbulkan kerugian. Kerugian baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Jika mereka tidak membayar fidyah, maka otomatis mereka akan mendapatkan dosa, sebab fidyah itu sifatnya adalah hutang yang harus dibayar. Selanjutnya berlanjut ke pertanyaan terakhir, apa pendapat orang-orang tentang kejadian tersebut? Jawaban dari pertanyaan ini tergantung dari pandangan masing-masing orang. Bagi mereka yang memang terbiasa membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang puasa, maka kejadian seperti ini sudah saya jelaskan tadi adalah hal biasa saja dan memang lumrah terjadi. Tetapi bagi orang-orang yang memang paham mengenai ketentuan fidyah, maka menurut dia orang-orang harus paham fidyah yang dibayarkan akan digunakan untuk apa. Kita beralih ke unsur selanjutnya adalah who. Unsur who akan memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat dalam masalah. Dari permasalahan yang ada, dari unsur who sendiri dapat diketahui bahwa orang yang tidak tahu cara membayar fidyah atau bahkan tidak membayarkannya adalah orang-orang yang memang sering tidak menjalankan ibadah puasa, yang mana kebanyakan adalah perempuan yang masih berada pada masa menstruasi dan tidak pernah menempuh pendidikan serta tinggal di pelosok desa. Kemudian ada unsur when. Unsur ini berkaitan dengan kapan waktu sebuah peristiwa terjadi. Pada kasus ini dapat diketahui orang tidak mengerti cara membayar fidyah pada waktu orang pertama kali berhalangan menjalankan puasa Ramadan. Karena sebelum-sebelumnya dia tidak pernah berhalangan berpuasa, maka dia tidak sadar bahwa membayar fidyah itu ada ketentuannya. Yang selanjutnya adalah unsur where. Unsur ini akan menjabarkan tempat kejadian peristiwa. Dari unsur ini nantinya diketahui di daerah mana yang banyak orang tidak tahu cara membayar fidyah, sehingga nantinya lembaga amal zakat dapat mengambil tindakan misalnya melakukan sosialisasi pada daerah tersebut. Daerah yang biasanya banyak orang tidak mengerti cara membayar fidyah adalah di pelosok desa-desa yang belum banyak lembaga pendidikan serta akses informasi yang terbatas. Selanjutnya adalah unsur why. Unsur ini nantinya akan menjelaskan sebab dari suatu masalah terjadi. Diketahui penyebab dari orang-orang tidak tahu cara membayar fidyah adalah dikarenakan mereka kurang mendapatkan informasi mengenai fidyah.
Kemudian ada unsur yang terakhir adalah unsur how. Unsur ini menjelaskan proses terjadinya masalah tidak tahu cara membayarkan fidyah. Proses orang tidak tahu cara menjalankan fidyah salah satunya adalah pada awalnya orang tidak pernah berhalangan menjalankan ibadah puasa Ramadan, umumnya terjadi pada perempuan berusia di bawah 12 tahun. Ketika dia mulai memasuki masa menstruasi dan berhalangan puasa, dia tidak tahu cara membayar fidyah. Maka nantinya setelah dia mendapatkan informasi dan tahu bagaimana cara membayar fidyah yang benar, untuk selanjutnya dia akan peduli tentang ketentuan membayar fidyah serta dana fidyahnya nanti disalurkan kemana. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.